Selamat berjumpa para pencinta sampan, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda melalui renungan harian. Saya berharap sampan mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sulitnya sebuah perubahan hidup itu dasarnya karena tidak ada kesadaran. Karena perubahan itu terjadi ketika ada kesadaran di dalam diri tentang suatu realitas yang harus dilangkahi, yang harus dilewati. Tanpa kesadaran, mungkin kita hanya akan berjalan dalam berbagai macam sandiwara atau drama, terkesan seolah-olah sudah berubah, terkesan seolah-olah sudah baik. Padahal sebenarnya kita hanya sedang berusaha untuk menutupi realitas kehidupan kita yang sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, memang bacaan Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya merefleksikan dari sudut pandang lain, yakni tentang perubahan yang terjadi karena sebuah kesadaran. Kalau kita mendengar dari bacaan pertama dari nubuat Mika, sang nabi berseru kepada Allah, merefleksikan tentang saat-saat terbaik di mana Allah memperhatikan mereka, termasuk di dalamnya membawa mereka keluar dari Laut Merah, dari kejaran bangsa Mesir. Kemudian mereka mengingat juga bagaimana Allah begitu setia pada janjinya terhadap para leluhur mereka. Saya dalam hati bertanya ketika membaca perikop ini, apakah Tuhan akan memaafkan dosa saya? Karena bapak saya dulu seorang pendoa, orang tua saya dulu adalah orang baik. Ini tentunya membutuhkan refleksi yang panjang. Jika kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebuah perubahan itu terjadi karena kesadaran komunal maupun terutama kesadaran pribadi agar kita berubah. Dalam bacaan Injil, tentunya hal ini masuk bahwa unsur kesadaran sangat berpengaruh pada berubah tidaknya kehidupan kita. Dua anak cukup, anak sulung dan anak bungsu, dijadikan Yesus sebagai perumpamaan tentang pembentukan karakter atau pembentukan hidup dari setiap manusia. Mereka dibagikan kepercayaan, yaitu harta warisan. Anak yang sulung tetap bekerja dengan ayahnya, ia menyimpan mungkin harta warisannya sebagai tabungan mungkin. Sedangkan anak yang bungsu, ia menggunakan harta warisan itu untuk berfoya-foya, untuk mengekspresikan kebebasannya, sehingga pada suatu ketika ia harus mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Kesulitan itu ternyata membawa dia pada sebuah kesadaran. Saya sudah salah terhadap Bapa, terhadap surga, dan kenyataan yang saya hadapi saat ini adalah keadaan sakit. Saya akan kembali, diterima atau tidak, diterima hanya sebagai orang upahan pun saya mau. Kesadaran inilah membawa dia pulang. Sementara anak sulung yang tetap berada bersama dengan orang tuanya,
ternyata kesadarannya tidak terbentuk. Ia tidak bersuka cita atas kepulangan adiknya, ia iri hati, ia cemburu, dan ia merasa bahwa ia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Saudara-saudariku terkasih, mungkin muncul jawaban atas pertanyaan saya, apakah saya akan diselamatkan karena dulu orang tua saya baik? Belum tentu. Jika saya tidak menyadari kebaikan-kebaikan Allah, mensyukurinya yang saya terima setiap waktu. Seperti anak sulung, ia mengalami banyak kebaikan, namun ia tidak menyadarinya. Sementara anak bungsu, walaupun ia telah salah, tapi ketika ia sadar bahwa apa yang dilakukan salah, ia kembali sebagai anak yang dirindukan oleh Allah. Saudara-saudariku terkasih, kesempatan hidup selalu diberikan kepada kita untuk membuat pembedaan roh atau mengajak kita untuk sadar tentang kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima, juga sadar tentang kelemahan-kelemahan yang mana kita harus membentuk sendiri kemauan untuk jalan kembali ke jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan kita.